Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Santi Dwi Anggraini, mahasiswa Fakultas Ekonomi Unisula Semarang. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi yang berjudul dengan Pasar Modal Syariah untuk memenuhi ujian akhir semester genap 2020-2021 yang diampu oleh Bapak Dosen DRS Haji Bejo Santoso, MT PhD. Baik, langsung saja ke materi selanjutnya. Overview pasar modal syariah. Pandemi COVID-19 yang terjadi di seluruh dunia pada awal tahun 2020 mengakibatkan penurunan terhadap sektor perekonomian dan keuangan. Dari sisi pasar modal syariah, menurut YE Indeks ISI menurun 5,46%. Kebijakan terkait pasar modal syariah yang dikeluarkan pada tahun 2020 antara lain penyesuaian waktu penetapan DES periode pertama tahun 2020 dan relaksasi atas pembersihan kekayaan reksadana syariah. Perkembangan pasar modal syariah. Perkembangan produk pasar modal syariah di tahun 2020 pada umumnya mengalami peningkatan dari sisi jumlah maupun nilai. Market share, nilai kapitalisasi ISI mencapai 48% dibandingkan kapitalisasi pasar IHSG di akhir tahun 2020. Dari sisi jumlah produk, sukuk korporasi beredar dan reksadana syariah mengalami peningkatan cukup tinggi dibandingkan produk lainnya, masing-masing sebesar 13,29% dan 9,06% dibandingkan tahun 2019. Produk pasar modal syariah. Yang pertama ada saham syariah dengan jumlah 441 dan nilai 3.344,93 triliun dan market share nilai efeknya adalah 48%. Dan yang kedua ada sukuk korporasi dengan jumlahnya 162 dan nilainya 30,35 triliun. Sedangkan market share nilai efek sukuk korporasi adalah 6,93%. Dan produk pasar syariah, modal syariah yang ketiga adalah reksadana syariah dengan jumlah 289, nilainya 74,37 triliun. Market share nilai efeknya sebesar 12,97%. Dan yang terakhir ada sukuk negara dengan jumlah 68 dan nilainya 971,5 triliun. Dengan market share nilai efeknya sebesar 18,58%. Nilai kapitalisasi pasar ISI di tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 10,68% dibandingkan tahun lalu. Penurunan ini sejalan dengan penurunan yang terjadi pada seluruh indeks di Bursa Efek Indonesia. Nilai outstanding sukuk korporasi mengalami peningkatan sebesar 1,76% dibandingkan akhir tahun 2019. Di akhir 2020, peningkatan nilai produk pasar modal syariah yang cukup signifikan terlihat pada nilai aktiva bersih, reksadana syariah, dan nilai outstanding sukuk negara. Nilai aktiva bersih reksadana syariah meningkat sebesar 38,4% dari sebelumnya 53,74 triliun menjadi 74,37 triliun di akhir tahun 2020. Selanjutnya, nilai sukuk negara outstanding juga meningkat sebesar 31,17% menjadi 971,5 triliun di akhir tahun 2020. Perkembangan daftar efek syariah. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35 POJK 04/2017 menyatakan bahwa penerbitan daftar efek syariah dilakukan secara periodik, yaitu pada bulan Mei dan November. Namun, pada penerbitan daftar efek syariah pada
periode 1 tahun 2020 terdapat penyesuaian waktu penetapan daftar efek syariah berdasarkan surat nomor S145 D04 2020 tanggal 19 Mei 2020 perihal penyesuaian waktu penetapan daftar efek syariah periode pertama tahun 2020. Melalui surat tersebut, penetapan daftar efek syariah periode pertama tahun 2020 disesuaikan menjadi paling lambat 5 hari kerja sebelum berakhirnya bulan Juli 2020 dan berlaku efektif pada tanggal 1 Agustus tahun 2020. Perkembangan daftar efek syariah per akhir tahun 2020 sejumlah 441 emiten dengan jumlah 436 emiten termasuk dalam surat keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan nomor KEP 63 D04 2020 tentang daftar efek syariah yang diterbitkan tanggal 23 November 2020 dan 5 emiten tersebut dalam daftar efek syariah insidental yang efektif setelah tanggal penerbitan surat keputusan daftar efek syariah tersebut. Perkembangan saham syariah berdasarkan sektor industri. Mayoritas emiten daftar efek syariah berasal dari sektor perdagangan, jasa, dan investasi yang sebesar 26,98%. Selanjutnya diikuti oleh sektor properti, real estate, dan konstruksi sebesar 14,97%. Sektor industri dasar dan kimia sebesar 12,93%. Sedangkan sektor infrastruktur, utilitas, dan transportasi sebesar 12,02% dan industri barang konsumsi sebesar 11,56%, sedangkan yang sektor-sektor lainnya masing-masing di bawah 10%. Indeks saham syariah sebagaimana digambarkan pada grafik di bawah. Pada akhir tahun 2020, indeks ISI ditutup pada level 177,48 atau menurun sebesar 5,64% dibanding akhir tahun 2019. Pada periode yang sama, indeks J11 juga mengalami penurunan sebesar 9,69% jika dibandingkan di akhir 2019, yaitu dari 698,09 menjadi 630,42. Selain itu, indeks J1170 juga mengalami penurunan sebesar 5,64% dari 233,38 pada akhir tahun 2019 menjadi 220,21 di akhir tahun 2020. Perkembangan suku korporasi. Selama tahun 2020, terdapat penerbitan 42 seri suku korporasi dengan total nilai penerbitan sebesar 6,91 triliun. Pada periode yang sama, terdapat 24 seri suku korporasi jatuh tempo dengan total nilai 5,28 triliun. Sampai akhir Desember 2020, jumlah suku korporasi outstanding mencapai 162 seri suku meningkat sebesar 13,29% dibandingkan jumlah suku tahun sebelumnya. Sedangkan dari sisi nilai meningkat 1,76% dibandingkan tahun lalu menjadi sebesar 30,35 triliun. Pada tahun 2020 terdapat 6 emiten yang menerbitkan suku korporasi untuk pertama kalinya, yaitu PT Sampurna Agro Tbk, PT Pegadian Persero, PT Busan Auto Finance, PT Elnusa Tbk, PT Politama Propindo, dan PT Wijaya Karya Persero Tbk. Hingga saat ini, akad yang telah digunakan dalam penerbitan suku korporasi di Indonesia adalah ijarah, mudharabah, dan wakalah. Dari 162 suku korporasi yang outstanding,
Saat ini terdapat 107 seri sukuk korporasi sebesar 66,05% yang menggunakan akad ijarah, 49 seri sukuk korporasi sebesar 30,25% yang menggunakan akad mudharabah, dan 6 seri sukuk korporasi sebesar 3,70% menggunakan akad wakalah. Masing-masing akad tersebut mencapai nilai 15,46 triliun sebesar 50,95% untuk ijarah, 13,44 triliun sebesar 44,28% untuk mudharabah, dan 1,45 triliun sebesar 4,78% untuk akad wakalah. Perkembangan reksadana syariah. Selama tahun 2020, nilai aktiva bersih maupun jumlah produk reksadana syariah terus mengalami peningkatan. Secara kumulatif sampai dengan 31 Desember 2020 terdapat 289 reksadana syariah beredar dengan nilai aktiva bersih mencapai 74,37 triliun. Angka tersebut menunjukkan peningkatan sebesar 9,06% dari sisi jumlah reksadana syariah dan peningkatan nilai aktiva bersih sebesar 38,4% dibanding akhir tahun 2019. Selama tahun 2020, reksadana syariah mengalami kenaikan cukup signifikan dari sisi jumlah dengan bertambah sebesar 39 reksadana syariah efektif terbit sepanjang tahun 2020. Layanan di pasar modal syariah. Pada tahun 2020 terdapat 2 manajer investasi yang memiliki unit pengelolaan reksadana syariah mengajukan laporan untuk menjadi pihak penerbit daftar efek syariah, yaitu PT Batavia Prosperindo Asset Management dan PT Surya Timur Alam Raya. Peningkatan jumlah pihak penerbit daftar efek syariah diharapkan dapat meningkatkan jumlah dari nilai akhir bersih reksadana syariah, khususnya reksadana syariah berbasis efek luar negeri. Layanan di pasar modal syariah dengan keterangan jumlah investor pada 2018 sebesar 44.536, sedangkan tahun 2019 66.599 dan 2020 sebesar 85.891. Sedangkan peningkatan jumlah investor pada tahun 2018 sebesar 21.329, 2019 sebesar 24.063, dan 2020 sebesar 17.292. Sedangkan pertumbuhan pada 2018 sebesar 91,91% dan 2019 sebesar 54,03%. Sedangkan pada tahun 2020 pertumbuhan sebesar 25,21%. Jenis layanan seperti bank kustodian yang telah mengelola reksadana syariah berjumlah 15. Perusahaan sekuritas yang menjadi penjamin emisi dalam penerbitan sukuk korporasi di Indonesia sebesar 29. Wali amanat dalam penerbitan sukuk sebesar 8. Pihak penerbit daftar efek syariah sebesar 14. Anggota bursa yang menyediakan layanan syariah online trading system sebesar 18. Administrator rekening dana nasabah syariah sebesar 3. Ahli syariah pasar modal yang telah mendapatkan izin sebesar 114. Manajer investasi yang memiliki unit pengelolaan investasi syariah berjumlah 61. Dan yang terakhir ada manajer investasi syariah yang berjumlah 1. Perkembangan sukuk negara. Sejak penerbitan perdana SBSN di tahun 2008, sukuk negara telah menjadi salah satu sumber pembiayaan negara sekaligus instrumen investasi syariah yang penting. Berbagai capaian positif dan menggembirakan telah ditorehkan oleh sukuk negara selama 12 tahun perjalanannya, antara lain dengan semakin meningkatnya jumlah
penerbitan dan bertambahnya variasi jenis instrumen sukuk negara. Sukuk negara merupakan salah satu dari dua jenis instrumen surat berharga negara selain surat utang negara. Total penerbitan SBSN sampai dengan 31 Desember 2020 mencapai 1.597,75 triliun dengan total outstanding SBSN mencapai 971,5 triliun atau 18,58% dari total outstanding surat berharga negara. Variasi jenis instrumen SBSN yang dikembangkan pemerintah hingga akhir tahun 2020 juga sangat beragam, dengan porsi terbesar ditempati Project Based Sukuk atau PBS pada tahun 2020. Terdapat instrumen baru yang diterbitkan pemerintah yaitu Cash Wakaf Linked Sukuk atau CWLS. Terdiri dari dua jenis seri yaitu SW dan SWR. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam rangka pengembangan instrumen dan memperluas basis investor. Pada tahun 2020, untuk pertama kalinya pemerintah melakukan penerbitan sukuk negara retail seri SR sebanyak dua frekuensi yaitu SR012 dan SR013 dan sukuk tabungan sebanyak satu frekuensi ST007 dalam satu tahun anggaran yang bertujuan untuk menyediakan alternatif instrumen investasi kepada investor retail domestik dalam menginvestasikan idle money yang merupakan hasil saving dari pengurangan kegiatan konsumsi akibat pandemi COVID-19. Pemerintah juga telah melaksanakan penerbitan instrumen investasi sosial melalui seri Cash Wakaf Link Sukuk atau CWLS melalui metode private placement atau SW dan book building SWR. Sepanjang tahun 2020, pemerintah melakukan 11 kali penerbitan secara private placement dengan total penerbitan sebesar 64,797 triliun atau 17,64% dari total realisasi penerbitan sukuk negara tahun 2020. Lelang. Selama tahun 2020, pemerintah melaksanakan lelang sebanyak 24 kali yang diikuti oleh 21 dealer utama yang terdiri dari 14 bank umum, 3 bank syariah, dan 4 perusahaan efek. Di samping itu, lelang sukuk negara juga diikuti oleh Bank Indonesia dan lembaga penjamin simpanan. Private placement. Penerbitan sukuk negara melalui metode private placement pada tahun 2020 dilaksanakan bersama 5 institusi. Ditambah 1 kali private placement khusus dalam rangka memanfaatkan kebijakan pelonggaran likuiditas oleh Bank Indonesia melalui pemotongan GWM dengan meningkatkan penyangga likuiditas makro prudensial PLN. Book building. Selama tahun 2020 telah dilakukan penerbitan sukuk negara melalui metode book building untuk 4 jenis instrumen sukuk negara. Penjualan instrumen sukuk negara tersebut bekerja sama dengan joint lead manager, agen penjual, dan mitra distribusi. Ketiga instrumen sukuk negara tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah sukuk global atau SNI. Penerbitan sukuk ini bekerja sama dengan joint lead manager, konsultan hukum lokal, dan konsultan hukum internasional. Yang kedua ada sukuk negara retail SR012 dan SR013. Pada tahun 2020, untuk pertama kalinya sukuk negara retail seri SR diterbitkan secara online atau ESBN melalui mitra distribusi yang ditunjuk. Pada penerbitan terakhir, yaitu seri SR013, terdapat 31 mitra distribusi yang bekerja sama dengan pemerintah. Yang nomor 3 ada sukuk tabungan atau ST007. ST007 adalah green sukuk retail kedua yang diterbitkan oleh pemerintah setelah ST006 yang diterbitkan bulan November 2019. Penerbitan ST007 ini bekerja sama dengan 31 mitra distribusi. Dan yang terakhir ada CWLS Retail. Penerbitan Cash Wakaf Link Sukuk atau CWLS Retail seri SWR001 merupakan salah satu bentuk komitmen pemerintah untuk mendukung pengembangan investasi sosial dan pengembangan wakaf produktif di Indonesia.
Green Retail Sukuk kedua. Pemerintah menerbitkan seri ST007 dengan format Green yang merupakan Green Sukuk Retail kedua yang diterbitkan oleh pemerintah setelah yang pertama dengan ST006 yang diterbitkan bulan November 2019. ST007 ditawarkan pada tanggal 4-29 November 2020 dengan tingkat imbalan 5,5% floating with floor dan tanggal settlement 2 Desember 2020. Penerbitan ST007 ini bekerjasama dengan 31 mitra distribusi yang terdiri dari 4 bank umum syariah, 16 bank umum, 5 perusahaan efek, 3 perusahaan efek khusus, dan 3 perusahaan finansial teknologi. Seluruh hasil penerbitan Green Sukuk Retail Sukuk tabungan ST007 ini digunakan untuk pembiayaan proyek-proyek yang ramah lingkungan, baik refinancing maupun new financing. Total hasil penjualan ST007 adalah sebesar 5,42 triliun dan menarik minat investor sebanyak 16.992 orang dengan profil sebagai berikut. 1. Wilayah Indonesia bagian barat selain DKI Jakarta mendominasi pemesanan dari sisi volume investor sebesar 56,3%. Dan yang kedua, investor milenial merupakan investor terbanyak pada ST007 sebesar 7.653 investor sebesar 44,51%. Dan yang terakhir, pegawai swasta mendominasi pemesanan dari sisi jumlah investor sebanyak 6.221 investor sebesar 36,31%. Generasi Investasi untuk Negeri atau ESBN. Penerbitan ST007 mencatatkan jumlah penjualan dan investor terbanyak sepanjang penerbitan sukuk tabungan. Sukuk global SMI tahun 2020 Sovereign Green Sukuk di pasar global. Tahun 2020, pemerintah kembali menerbitkan sukuk global di pasar internasional dengan dominasi US dollar dalam format Min 144A /Reg S Trust Sertifikat dengan akad wakalah sebesar US dollar 2,5 miliar dalam 3 transis, yaitu tenor 5 tahun sebesar US dollar 750 juta, 10 tahun sebesar US dollar 1 miliar, dan tenor 30 tahun sebesar US dollar 750 juta. Di tengah kondisi pasar yang masih sangat volatil akibat pandemi COVID-19, penerbitan sukuk global mendapatkan respon yang sangat baik dari para investor global dan lokal yang menghasilkan order book sebesar US dollar 16,66 miliar atau sebesar hampir 6,7 kali di atas target pemerintah sebesar US dollar 2,5 miliar. Beberapa capaian penting dari penerbitan sukuk global tahun 2020 antara lain: yang pertama, pencapaian kupon sukuk global terendah untuk tenor 5 dan 10 tahun. Yang kedua, merupakan penerbitan sukuk global pertama untuk tenor 30 tahun dengan kupon terendah dalam penerbitan sukuk di pasar keuangan global. Yang ketiga, ada penerbitan sukuk global tenor 30 tahun terbesar di Asia. Yang keempat, Green Sukuk memperoleh penghargaan dari lembaga internasional yaitu Best in Sustainable Finance oleh The Asset AAA dan Best Green Initiative of the Year oleh Cambridge IVA. Pembiayaan proyek melalui SBSN Sukuk Negara. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara, selain untuk membiayai defisit anggaran pendapatan negara secara umum, tujuan penerbitan SBSN juga dapat digunakan untuk membiayai pembangunan proyek-proyek infrastruktur yang dilakukan dengan mekanisme project financing. SBSN untuk pembiayaan proyek infrastruktur atau project financing sukuk merupakan salah satu alternatif pembiayaan infrastruktur yang telah dilakukan salah satu
dilakukan pemerintah sejak tahun 2013. Proyek yang dibiayai melalui penerbitan SPSN tidak ditujukan untuk menghasilkan pendapatan, sehingga pembayaran pokok dan imbalan tidak berasal dari pendapatan proyek tersebut, melainkan berasal dari penerimaan umum pemerintah dan dialokasikan tiap tahun pada APBN. Pembiayaan proyek melalui SPSN telah menunjukkan perkembangan yang signifikan. Pada tahun 2013, alokasi proyek yang dibiayai oleh SPSN hanya sebesar 800 miliar. Sedangkan tahun 2020 nilainya mencapai 27,35 triliun. Kementerian atau lembaga yang menjadi pemrakarsa proyek SPSN juga semakin banyak, di mana tahun 2013 hanya ada satu kementerian atau lembaga, kemudian meningkat di tahun 2020 menjadi 9 kementerian atau lembaga. Dari sisi jumlah proyek juga semakin meningkat, di mana untuk tahun 2020 sendiri dialokasikan untuk mendanai 730 proyek yang dihasilkan oleh 606 satuan kerja. Kontribusi nyata suku negara untuk Indonesia. Yang pertama ada gambar jembatan Youteva di Papua pada tahun 2015 sampai 2019. Dan yang kedua ada gambar jembatan Musi 4 Palembang pada tahun 2015 sampai 2018. Yang kedua ada gambar asrama haji Makassar pada tahun 2015 sampai 2018. Yang keempat ada gambar IAIN Salatiga pada tahun 2015 sampai 2016. Yang kelima ada gambar Tol Solo Ngawi Seksi 1 Solo Madu Karanganyar pada tahun 2017 sampai 2018. Dan yang keenam ada gambar UIN Manado pada tahun 2018. Yang ketujuh ada gambar jalur kereta api double track Manggarai Jatinegara pada tahun 2014 sampai 2020. Yang ke-8 ada gambar terowongan kereta api Notok sampai Banyumas pada tahun 2018. Yang ke-9 ada gambar UIN Sunan Gunung Jati di Bandung pada tahun 2016 sampai 2019. Yang ke-10 ada gambar Jalan Gerung Mataram NTB pada tahun 2015. Yang ke-11 ada gambar jalur kereta double track Selatan Jawa, Cirebon, Kroya, Solo, Madiun, dan Jombang pada tahun 2013 sampai 2019. Dan yang terakhir ada foto gambar rem on off flyover Amplas Medan pada tahun 2016. Analisa ringkasan. Perkembangan produk pasar modal syariah di tahun 2020 pada umumnya mengalami peningkatan dari sisi jumlah maupun nilai. Market share nilai kapitalisasi isi mencapai 48% dibandingkan kapitalisasi pasar IHSG di akhir tahun 2020. Dari sisi jumlah produk, suku korporasi, trader, dan reksadana syariah mengalami peningkatan cukup tinggi dibandingkan produk lainnya, masing-masing sebesar 13,29% dan 9,06% dibandingkan tahun 2019. Inilah perimbangan produk pasar modal syariah. Yang pertama, perkembangan daftar efek syariah per akhir tahun 2020 sejumlah 441 emiten dengan jumlah 436 emiten termasuk dalam surat keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan nomor KEP 63D04/2020 tentang daftar efek syariah yang diterbitkan tanggal 23 November 2020. Dan emiten termasuk dalam daftar efek syariah insidentil yang efektif setelah tanggal penerbitan surat keputusan daftar efek syariah tersebut. Yang kedua, pada akhir tahun 2020, indeks ISI ditutup pada level 177,48 atau menurun sebesar 5,46% dibanding akhir tahun 2019. Pada periode yang sama, indeks
J11 juga mengalami penurunan sebesar 9,69% jika dibandingkan akhir 2019, yaitu dari 698,09 menjadi 630,42. Selain itu, indeks J1170 juga mengalami penurunan sebesar 5,64% dari 233,38 pada akhir tahun 2019 menjadi 220,21 di akhir tahun 2020. Yang ketiga, akhir Desember 2020 jumlah sukuk korporasi outstanding mencapai 162 seri sukuk, meningkat 13,29% dibandingkan jumlah sukuk tahun sebelumnya. Sedangkan dari sisi nilai meningkat 1,76% dibandingkan tahun lalu, menjadi sebesar 30,35 triliun. Yang keempat, berdasarkan jenisnya, reksadana syariah yang memiliki proporsi dari sisi nilai akhir bersih terbesar pada akhir tahun 2020 adalah reksadana syariah terproteksi sebesar 49,98%. Diikuti dengan reksadana syariah berbasis efek luar negeri sebesar 17,01% dan reksadana syariah pasar uang sebesar 13,62%. Dan yang terakhir, sukuk negara merupakan salah satu dari dua jenis instrumen surat berharga negara atau SBN selain surat utang negara. Total penerbitan SBSN sampai dengan 31 Desember 2020 mencapai 1.597,75 triliun dengan total outstanding SBSN mencapai 971,5 triliun atau 18,58% dari total outstanding surat berharga negara. Demikianlah beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Sebelumnya saya mohon maaf apabila di dalam penyampaian tadi mungkin ada kesalahan kata. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.